Gelandangan di bar mencium rambut wanita, kemudian mengelurkan tangannya. Wanita ini terkejut, lalu merangkulnya. Jelas orang ini ada sedikit gila. Satu orang keluar dari hotel, tiba-tiba suara pistol, pria itu tertembak di kepala, semua orang kabur. Semua orang melihat jendela, ada apa? Tadi masih ramai, sekarang tidak ada orang. Saat ini pegawai lapor polisi malah tidak ada sinyal. Mereka sadar orang yang ditembak itu bergerak. Pria yang baik mengabaikan saran dan selamatkan orang. Baru saja keluar, dia ditembak. Semua orang terkejut. Jelas di luar masih ada penembak. Asal keluar akan ditembak. Mereka mulai curiga ada teroris di ruangan. Karena tidak jelas siapa, jadi siapapun keluar akan mati. Semua orang buka TV melihat berita, tapi tidak ada acara apapun. Tadi ada 2 orang meninggal, tidak dilaporkan. Saat ini wanita tua sadar ada masalah. 2 mayat tadi hilang. Bahkan darah mereka juga dibersihkan. Sekeliling hotel seperti kota mati. Di jalan tidak ada tanda-tanda hidup. Beberapa orang mulai curiga, mengira yang lain adalah teroris. Pria berjas mulai mengambil ritme. Dia merasa pasti ada orang memiliki bom di tas atau semacamnya. Pria kumis dengan hati-hati sembunyikan tas. Pria berjas melihatnya 2 orang memeriksanya. Pegawai ambil tas, melihat di dalam ada hard drive. Ternyata di dalamnya ada video pribadi. Tidak ingin dilihat orang, Lisa menginjaknya. Beberapa orang frustasi dan mulai menuduh. Saat ini si kumis menunjuk kotak pria berjas. Dia merasa ada masalah, tapi pria berjas tidak ingin membukanya. Beberapa orang bertarung. Gelandangan meraih kotak itu, lalu menepuk-nepuknya. Buka kotak sambil tunjukkan giginya. Dalamnya adalah pakaian dalam dan sejenisnya. Ternyata pria berjas memindahkan pakaian dalam. Saat ini dari kamar mandi ada suara. Pegawai langsung menabraknya. Pintu tidak dibuka, malah jatuh. Si kumis adalah pensiunan polisi. Ia dengan pistol membuka pintu dengan 2 kali tembakan. Mendorong pintu. Di dalam ada pria memegang kloset. Jarum di lantai artinya dia entah menyuntikkan obat apa. Dan telinganya muncul darah. Pada saat ini, mobil dari luar masuk ke dalam. Turunlah orang yang memakai masker. Mereka pegang senjata api dan alat lainnya. Bagaimanapun orang dalam mengetuk, mereka tidak peduli. Tapi di berita malah mengatakan baru saja ada kebakaran. Sudah menjadi daerah terpencil. Orang di toilet transformasi dan keluar. Jatuh di lantai dan mati. Mereka melewati ponselnya tahu orang ini tentara. Di Afrika terinfeksi virus dan kabur ke sini. Dikarenakan polisi mengira semua di hotel sudah terinfeksi, jadi mengunci mereka, rencana mematikan mereka. Si kumis sadar ponsel tentara ada sinyal. Mereka menelepon ke rekan kerja. Saat ini pegawai merasa dia berkata tidak jelas, mengambil ponsel dan berteriak. Rekannya kira bercanda jadi menutup telepon. Saat ini, bos wanita mengira itu adalah yang terinfeksi. Sekali menerima panggilan akan terinfeksi. Polisi dan pria berjas merasa masuk akal. Karena di dalam ini hanya ada 3 orang yang tidak menyentuh ponsel. Polisi dengan pistol menunjuk mereka. Dia mengancam orang itu membawa mayat ke ruang bawah tanah. Orang ini tentunya tidak ingin pergi. Polisi tua ini langsung menembak mesin. Menghadapi peluru, hanya bisa patuh. Wanita gendut, si kumis, pegawai dan gelandangan dan Lisa dikunci di ruang bawah tanah. Saat malam kekurangan oksigen. Wanita gendut mengetuk pintu, tapi mereka sudah mengunci ruang bawah tanah. Dia tidak sengaja menyenggol bir di samping. Karena tidak ada air, baru sadar di bawah koran ada saluran air. Gelandangan itu membuka saluran, ada bau kecut. Mereka merasa bisa keluar dari sini. Tapi selain gelandangan, tidak ada yang bisa menahan bau kecut itu. Dia menyiram minyak sebagai pelumas. Sedikit demi sedikit turun, tapi sampai setengah malah tersangkut.
Si kumis menendangnya tapi tidak bisa. Langsung menyiraminya, dua orang berusaha mendorongnya. Tidak bisa turun dan sekarang tidak bisa naik. Tiba-tiba dari atas ada suara tembakan, suaranya berlanjutan. Setelah lewat 10 menit tidak ada pergerakan, atas atap ada asap dan cahaya api. Polisi yang menaruhnya ingin sterilisasi. Sekarang hanya ada saluran air ini. 3 orang menggunakan tenaga akhirnya gelandangan naik ke atas. Di atasnya masih kebakaran. Wanita gendut mendorong pintu. Sekarang ada bau daging. Besoknya si kumis hati-hati membuka pintu. Atasnya sudah dibakar menjadi berantakan. Di luar sudah dikelilingi orang. Saat ini si kumis menculik pistol polisi. Lisa juga mengambil ponsel yang dulu melihat riwayat obrolan menemukan tempat serum. Beberapa orang mencari mayat tapi tidak ketemu. Gelandangan di toilet menemukan serum, tapi hanya ada 4. Mereka malah 5 orang. Saat memeriksa bagaimana bagikan serum, gelandangan langsung menyuntikkan dirinya. Si kumis marah, jadi bertarung dengan gelandangan. Orang ini saat ambil pistol si bagus. Pegawai toko juga membantu. Gelandangan dengan ototnya mematikan 2 orang. Saat bertarung, serumnya jatuh. Wanita gendut mengambil serumnya. Tidak sengaja serumnya jatuh ke saluran air. Sekarang hanya bisa Lisa yang pergi ambil. Menyiram minyak. Dengan sekuat tenaga mendorongnya masuk. Lisa di kolam air kecut mengambil serum. Tapi sekarang dia tidak mau ke atas. Juga menolak memberi serum. Dengan pintar menyembunyikan serum, dia di ujung saluran air melihat polisi sterilisasi 3 mayat. Sisanya mereka dengan marah tumbuk pakai kayu. Saluran air juga menjadi besar sedikit. Orang itu turun ke saluran air, tapi wanita gendut tersangkut. Ini seperti harus dipotong. 2 orang dibawa dengan sekuat tenaga menariknya. Si kumis saat ini mendorong gelandangan ke air, mengambil pistol. 2 kali suara tembakan, si kumis ambil pistol ke atas. Tapi 3 serum tidak cukup untuk 4 orang. Si kumis ingin mematikan pegawai. Mentalnya sudah mulai turun. Akhirnya waras kembali setelah dibujuk Lisa. Orang itu di kegelapan mencari jalan. Prosesnya, wanita gendut tiba-tiba mendorong pegawai. Ternyata dia juga ingin membunuh pegawai. Nyawa pegawai keras, si kumis menembak nampak tubuh wanita gendut. Segera menahan wanita gendut. Pegawai itu merasa sedih. Wanita gendut tahu dosanya berat, tidak bisa dapat obat lagi. Ambil pistol menembak dirinya sendiri. Lisa mengeluarkan serum, 1 orang 1. Tiba-tiba 1 kayu memukul kepala pegawai. Ternyata gelandangan. Ternyata dia tidak mati. Pegawai itu sudah berjuang dan mati. Gelandangan ambil kayu mengejar Lisa. 2 orang bersembunyi di tepi parit. Gelandangan menunjukkan gigi ambil kayu seperti iblis. Mengetuk dinding dengan kayu. Dia marah kenapa ingin mematikannya. 2 orang ditemukan sedang berlari. Berlari ke tangga. Lisa di depan, si kumis di belakang. Gelandangan di bawah hampir terkejar. Lisa terpeleset. Serum jatuh ke bawah. 2 orang susah payah baru ke atas. Tapi mereka sudah terkejar. Si kumis beri serumnya ke Lisa. Dia dan gelandangan jatuh dan mati. Akhirnya Lisa keluar dari saluran air. Pejalan itu menatapnya dengan aneh. Sedangkan polisi sedang mengunci hotelnya. Orang baik hati melihat pakaiannya acak-acakan, memberinya jas. Lucunya, tidak ada yang tahu dia baru melihat sisi jelek dari manusia.